Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Wijayanto. Kali ini kita akan belajar untuk konfigurasi dengan menggunakan aplikasi Packet Tracer. Jadi Packet Tracer ini tentang basic device konfigurasi ya. Jadi konfigurasi dasar gitu. Nah, di sebuah aplikasi ini, Packet Tracer ini sudah terdapat topologi ya. Jadi topologi ini memiliki dua network. Satu network mengarah ke kelas A, satu network yang lainnya mengarah ke kelas B. Nah, di sini terdapat beberapa petunjuk ya. Di sini untuk network kelas A menggunakan IP 128.107.20.0/24. Ini IP network ya, IP versi 4. Sedangkan IP versi 6-nya menggunakan IP 2001 DB8.2A prefix 64. Nah, itu untuk IP versi 6-nya. Sedangkan di sisi kanan dia menggunakan IP 128.107.30 ya. Jadi net ID-nya itu 30 yang membedakannya. Kalau sisi kiri titik 20, sisi kanan titik 30. Sedangkan IP versi 6-nya yang membedakan yaitu setelah DB8. Kalau yang kanan DB8B. Ini adalah petunjuknya ya. Jadi kita harus menyusun atau mengisi IP dulu ya di dalam sebuah tabel ya. Tabel di sisi kanan ini. Nah, di sisi kanan inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi petunjuknya ada di sebelah kanan juga ya, petunjuk pengerjaannya. Jadi di sisi kanan itu yang pertama ada address table ya, addressing table. Di sini kosong ya. Ini kita yang harus mengisi. Jadi kalau device-nya di sini ada apa saja? Nah, kalau device-nya di sini ada router dengan nama college ya. Kemudian ada device apa lagi? Ada multilayer switch. Di sini berarti dua ini kelas A dan kelas B. Sedangkan yang 4 ini adalah student 1, student 2, student 3 dan student 4. Jadi device yang ada di topologi ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kemudian IP address-nya ini tentunya kita mengisinya berdasarkan petunjuk yang sudah ada. Jadi kalau G00 IP versi 4-nya ya kita harus menyesuaikan dengan subnetnya yang ada di sisi kiri. G01 kita cek di sini ya. Di sini ada. Nah, G01 menggunakan subnet yang sesuai dengan sisi kanan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini untuk IP-nya sudah saya siapkan ya. Nah, ini adalah IP yang nantinya akan kita gunakan. Jadi ada college ya, A, kelas B, student 1 sampai student 4. Nah, jadi IP-nya sudah ada semua di sini ya, sudah disiapkan. Nah, kita nanti mengisi IP address berdasarkan apa yang ada di Excel ini. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang kita mulai mencoba mengerjakan ya. Jadi yang pertama, di sini kita disuruh melengkapi dulu ya tabel ini ya. Kemudian kita disuruh untuk konfigurasi router dan switch. Router, ini router ya. Kemudian dan ini switch. Kenapa yang switch B? Karena yang sisi kiri ini terlock ya. Dia sudah dikonfigurasi. Jadi kita tidak perlu konfigurasi. Jadi yang di sini diminta router dan switch-nya itu yang kelas B. Kemudian kita disuruh untuk verifikasi ya koneksinya nanti kalau sudah selesai dikonfigurasi semua. Kemudian kita diminta menangani jika terjadi trouble gitu ya. Nah, nanti kita harus cek satu-satu. Jadi skenario-nya kita itu akan diminta untuk mengkonfigurasi ya
diminta untuk mengkonfigurasi sebuah router dan switch ya, menggunakan Cisco IOS ini ya. Nah, di sini kita juga akan mengkonfigurasi IP versi 6 ya, yang ada di network device ya. Network device itu router sama switch. Nah, itu yang termasuk network device dan host. Nah, jadi kita disuruh konfigurasi IP versi 6 tidak hanya di router dan switch, tetapi juga di hostnya. Ya. Hostnya itu mana? Maksudnya host di sini mungkin yang dimaksud itu end device-nya juga ya maksudnya ya. Ada student 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Nah, langkah-langkah yang harus kita kerjakan yang ada di sini ya, di requirement ini. Nah, sekarang kita masuk ke step pertama. Step pertama ini sudah kita selesaikan ya. Step pertama ini kita diminta untuk melengkapi informasi ya, alamat IP yang ada di address table yang kosong. Nah, kita mengacu pada Excel yang tadi sudah saya siapkan. Sekarang kita langsung masuk ke step 2. Di step 2 ini kita diminta untuk memberikan nama. Ya. Kita disuruh memberikan nama router dan second switch ya, switch kedua ya. Switch yang kedua yang sini, yang kelas B. Nah, caranya karena kita tidak bisa menggunakan kabel konsol di sini ya. Kita menggunakan kita langsung klik saja routernya. Yang pertama kita kerjakan router terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan bertahap ya. Dari router, kalau router sudah selesai semua nanti baru kita ke switch. Nah, gitu ya cara mengerjakan. Atau mungkin sesuai aja ya. Jadi router kemudian switch gitu. Oke. Sekarang kita berikan nama terlebih dahulu aja. Memberikan nama untuk router. Jadi kita klik ya. Klik routernya, kita pilih CLI ya. CLI itu Command Line Interface. Kita enter. Sebentar, kita coba setting sebentar. Font size-nya ya. Kita coba tambah 12 lah agar lebih besar, agar lebih terlihat. Oke. Nah. Jadi nama router ini harusnya college ya, sesuai dengan topologi. Nah, di sini masih namanya router. Ini yang harus kita rubah. Jadi kita di sini tuh kita masuk di mode user ya. Untuk merubah nama itu kita harus masuk ke mode global. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu memberikan perintah atau command enable. Enable ini akan membawa kita ke mode privilege. Mode privilege itu ditandai dengan hashtag ya, simbol hashtag ini. Nah, sekarang kita masuk ke mode global. Kita ketikkan perintah configure terminal. Ya. Enter. Nah, mode global itu ditandai dengan kurung buka config kurung tutup hashtag. Ini kita sudah berada pada mode global. Maka kita bisa memberikan sebuah perintah untuk merubah nama router itu. Nah, perintahnya itu hostname. Ya. Kemudian kita masukkan namanya sesuai dengan topologi college ya. Seperti ini. Kita enter. Oke, sekarang kita perhatikan di sini yang awalnya namanya router, setelah kita ketikkan hostname college, dia berubah namanya menjadi college. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita juga perhatikan. Jadi di soal itu kalau kita perhatikan di bawah sebelah kanan itu ada completion-nya tuh. Ini nilainya ya otomatis. Jadi setiap apa yang kita kerjakan dan kalau itu betul di sini akan otomatis nilainya bertambah. Ya, jadi ini kita bertambah 2% setelah memberi nama college. Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk yang namanya router sudah selesai ya. Sebaiknya kita lewati dulu untuk switch ya. Kita selesaikan dulu untuk router. Nanti kalau router sudah selesai semua, baru kita masuk ke switch.
Jadi kita harus sekarang masuk ke step 3 ya. Di step ini kita diminta untuk memberikan pengaman ya, password untuk perangkat kita ya. Maksudnya di sini untuk perangkat router dan switch ya. Nah, kita di sini diminta untuk memberikan password di all line ya. All line itu ada kabel konsol ya, ada line konsol 0, ada line VTY. Nah, itu harus kita amankan ya dengan password Cisco ya. Jadi yang kita amankan itu mode usernya ya, mode usernya. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke line konsol. Ini yang pertama ya, line konsol 0 dulu. Kemudian kita ketikkan komen password ya. Passwordnya apa? Sesuai dengan soal di sini diminta Cisco. Jadi kita ketik Cisco, enter. Nah, setelah itu kita harus ketikkan perintah login. Nah, login ini untuk mengaktifkan ya. Jadi password Cisco aja itu belum aktif ya kalau kita belum tambahkan login. Kita enter, oke. Nah, sekarang kita coba cek apakah password Cisco ini sudah ada di konfigurasi router kita. Nah, cara mengeceknya kita bisa ketikkan show running config ya, atau bisa kita singkat show run gini. Nah, masalahnya show run itu tidak bisa dijalankan di mode line ini. Show run itu hanya bisa dijalankan di mode privilege. Tapi itu bisa ada pengecualian ya. Ada pengecualian maksudnya bisa juga dilakukan di mode yang lain asal di depannya ditambah do. Kalau kita tidak tambah do, show run aja ya. Di sini invalid input detected. Nah, di sini tidak bisa. Jadi depannya harus tambah do show run. Nah, seperti itu. Kita enter, kita coba cek line console 0 ya. Nah, di sini line console 0 passwordnya Cisco login ya. Jadi sudah aktif. Sekarang tinggal line VTY 04 5 sampai 15 ya. 0 sampai 15. Perintahnya kita bisa langsung saja ketikkan line VTY 0 spasi 15 ya. Kita enter. Sama. Di sini kita menggunakan password Cisco ya. Password Cisco. Nah, seperti ini. Enter, kemudian login. Nah, sekarang kita cek. Seperti tadi do show run. Enter. Oke, kita cek apakah ada. Nah, di sini sudah ada. Line VTY 0 sampai 15 passwordnya Cisco. Nah, seperti itu. Cara memastikannya gimana? Kita coba keluar ke mode private dulu ya. Ini mode private, kita exit. Nah, ternyata kalau kita mau masuk ke mode user ya, kita tidak bisa langsung seperti tadi. Sekarang sudah ada passwordnya. Nah, passwordnya itu Cisco. Berarti konfigurasi yang kita lakukan tadi telah berhasil ya. Ini passwordnya Cisco. Di sini memang tidak terlihat ya, tapi di sini saya mengetikkan Cisco. Enter. Nah, sekarang ini masuk di mode user. Ya. Berarti langkah 3 atau step 3 ini selesai. Selanjutnya ke step 4 ya. Step 4 ini kita diminta untuk mengamankan mode privilege ya. Kita diminta mengamankan mode privilege menggunakan password class ya. Namun di sini ada keterangan encrypt. Jadi ada dua tipe pengamanan untuk mode privilege ini ya. Yang pertama itu menggunakan password, enable password, yang kedua menggunakan enable secret. Perbedaannya apa? Kalau enable password itu passwordnya nanti dalam bentuk plain text ya. Dia tidak di-encrypt. Jadi bisa dibaca. Berbeda dengan secret. Kalau enable secret itu nanti akan di-encrypt ya. Cara memberikannya
kita harus masuk ke mode global. Nah, yang pertama enable dulu ya. Ini mode privilege ya. Kemudian masuk ke mode global, configure terminal. Bisa disingkat seperti ini. Nah, kita coba ketik enable tanda tanya ya. Nah, ada dua. Ada password, ada secret. Sesuai penjelasan tadi yang saya sampaikan, kalau password itu nanti bentuknya plain text ya. Kalau secret dia enkripsi. Jadi yang kita gunakan sesuai dengan permintaan soal yang di encrypt, jadi kita gunakan secret. Ya, kemudian class ya ini ya. Nah, baru kita enter. Oke. Kita coba cek ya. Do show run. Nah, ini enable secret sudah ada. Untuk pengujian kita keluar n ya, kayak kita exit. Ini kalau mau masuk ke mode user, tadi passwordnya Cisco ya. Cisco. Ini mode user. Kita mau masuk ke mode privilege, komennya enable. Enter. Nah, tadinya yang kita ketikkan enable bisa langsung masuk ke mode privilege. Sekarang tidak bisa masuk karena kita sudah amankan itu dengan secret dengan password class ini ya. Maka kita harus ketikkan dulu class. Nah, seperti itu. Jadi untuk tahap 4 ini atau step 4 ini sudah kita selesaikan. Lalu kita masuk ke step 5. Step 5 ini kita diminta untuk mengencrypt ya. Semua password dalam bentuk plain text ini kita diminta encrypt agar tidak bisa dibaca. Kalau kita perhatikan, kita ketikkan show run ya. Kita lihat yang masih dalam bentuk plain text itu mana? Ini Cisco. Nah, ini kita diminta untuk encrypt. Nah, gitu. Letak perintah encrypt untuk semua password itu ada di mode global juga. Configure terminal ya. Perintahnya itu service atau komennya itu service spasi password encryption. Kita bisa mengetik secara manual seperti ini atau kita bisa langsung menggunakan tab. Nah, dia otomatis melengkapi. Kita enter, kita sekarang cek ya. Apakah password yang dalam bentuk plain text tadi sudah di encrypt? Kita cek. Do show run, enter. Kita lihat. Awalnya yang tulisannya Cisco sekarang sudah berubah ya. Angka dan huruf kombinasi. Ini sudah di encrypt ya. Jadi caranya seperti itu untuk step 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk step 5 kita sudah selesai ya. Sekarang masuk ke step 6. Jadi step 6 ini kita diminta untuk memberi sebuah banner. Banner itu seperti pengumuman ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita exit terlebih dahulu, exit lagi. Nah, di sini kan kosong ini ya, kosong, tidak ada tulisan apa-apa. Banner banner ini banner ya, nanti gunakan banner MOTD ya. Banner nanti akan muncul di sini tulisannya, tulisan apa yang mau kita kasih ya. Jadi seperti ya. Kita mulai memberikan ya. Enable dulu. Kalau muncul seperti ini, cara mengatasinya tekan Ctrl Shift angka 6. Nah, seperti itu ya. Enable passwordnya class. Configure terminal. Memberikan banner. Perintahnya atau komennya banner MOTD spasi. Di sini kita untuk menulis sebuah kalimat itu kita harus awali dengan simbol dan diakhiri dengan simbol. Simbolnya harus sama ya. Bisa menggunakan tanda petik 2 atau hashtag ini bisa. Biasanya saya menggunakan tanda petik 2 ini. Baru kalimatnya di sini. Di sini kita coba tulis mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Mungkin dilarang mengakses perangkat. Dilarang, nah sebenarnya
Kita enter. Jadi kalimatnya dilarang mengakses perangkat. Kita cek apakah sudah ada. Exit. Kita lihat. Nah, ini. Dilarang mengakses perangkat ya. Jadi muncul. Nah, oke. Kita masuk lagi. Class. Jadi untuk langkah 6 ini sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya atau step berikutnya. Mungkin di sini ada kesalahan ya. Configure IP versi 6, IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Di switch. Di bawahnya juga switch. Mungkin ini yang dimaksud satunya router, satunya switch mungkin ya. Jadi sini kita konfigurasi router dulu untuk alamat IP versi 4 dan alamat IP versi 6. Nah, sekarang sebelum kita memberikan IP ya, kita pastikan dulu ini interface mana yang mau kita config alamat IP-nya. Nah, kita akan coba config dulu yang sebelah kiri yang mengarah ke kelas A. Kita lihat dulu. Di sini menggunakan interface apa? G0/0, sisi kanan G0/1. Maka yang kita isi yaitu G0/0 terlebih dahulu ya. Sama, kita harus masuk ke mode global. Baru masuk ke interface-nya, interface mana yang mau kita konfigurasi. Di sini kita mau konfigurasi interface gigabit 0/0. Enter ya. Oke. Nah, kita setting IP versi 4-nya terlebih dahulu. Perintahnya IP spasi add ya. Kemudian kita sesuaikan dengan networknya. Di sini kan 128.167.20.0. Nah, ya kita harus satu subnet dengan alamat IP network ini. Di sini kita menggunakan IP 192.107.20.1 ya. Karena prefix 24, maka prefix itu ditulis subnet max-nya ya. Tidak bisa slash prefix 24 ini tidak bisa ya. Jadi kita tulis 255.255.255.0 enter. Nah, seperti itu ya. Kemudian IP versi 6-nya ya. Sebelum kita menggunakan IP versi 6 itu di router Cisco atau di perangkat Cisco itu memang sudah mendukung IP versi 6, tapi pasif ya. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu untuk kalau mau menggunakan IP versi 6. Jadi kita exit dulu ya. Sementara kita exit, cara mengaktifkannya itu perintahnya IP versi 6 unicast routing. Jadi ini perintahnya agar kita bisa menggunakan IP versi 6 nanti. Maksudnya biar aktif ya. Enter. Oke, kita kembali lagi ke interface gigabit 0/0. Gigabit 0/0. Oke. IP versi 4 sudah kita kasih, sekarang IP versi 6. Perintahnya IP versi 6 add. Nah, jadi perbedaannya di situ. Kita mengikuti network yang ada di sisi yang mengarah ke kelas A. Di sini 2001.2 DB8.2A ya. Kemudian kita awal dari 1 ya. Jadi kalau maksudnya titik 2.2 ini 000.20, nah seperti itu ya. Belakangnya 1. Kemudian kalau untuk IP versi 6 ini kita bisa langsung tulis prefixnya 64 seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan IP versi 4 jangan lupa kita berikan link lokalnya. Link lokalnya untuk IP versi 6 itu FE80.2.21. Ya, jadi ini jangan sampai ketinggalan ya. IP versi 6 FE80.2.21. Spasi tulis link lokal. Link lokal. Link lokal. Nah,
enter. Jadi seperti itu ya. Ini adalah cara untuk menambahkan alamat IP versi 4 dan IP versi 6 untuk ini saya anggap router ya. Karena ini sama ini, switch ini ya. Mungkin yang dia maksud itu router ya. Kemudian step berikutnya. Step berikutnya itu kita lewati dulu ya, karena di sini untuk perangkat switch. Jadi kita selesaikan dulu yang router. Kita lanjut saja ke step berikutnya lagi. Ini kita diminta untuk konfigurasi IP versi 4 ya dan IP versi 6 sesuai dengan address table untuk host ya. Ini mungkin nanti dulu. Kita langsung ke step berikutnya ya. Sebagian ini sudah kita lakukan. Kita masuk di sini. Document interface with description. Nah, include the VLAN. Oh, ini VLAN ini ada di suite ya. Jadi setiap interface itu kita diminta untuk memberikan deskripsi ya. Sebagai petunjuk nanti ya, maksudnya nanti lebih memudahkan. Oh, ini interface ini keterangannya apa, mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang kita kasih deskripsi. Nah, deskripsinya ya. Jadi komennya description. Kita tulis saja di sini untuk G00. Ini kan G00 ya. Ya. G00. Maka saya kasih deskripsi mengarah ke kelas A. Ini ya. Mengarah ke kelas A. Gitu. Enter. Jadi ada keterangannya mengarah ke kelas A. Sudah sampai sini. Ya. Kita cek apakah IP versi 4 dan IP versi 6 kemudian deskripsinya juga ada ya dikonfigurasi. Sama perintahnya. Kita bisa juga menggunakan do show run. Enter. Kita cek. Nah, di sini. Interface gigabit 0/0 deskripsinya itu mengarah ke kelas A. IP versi 4-nya sekian ya. IP versi 6-nya untuk link lokalnya ini, IP address-nya ini. Keadaannya masih shutdown, masih mati, belum aktif. Makanya di topologinya ini masih warna merah ini. Atau kita juga bisa menggunakan perintah do show IP interface brief. Ini saya singkat-singkat ya. Enter. Nah, kita coba perhatikan ini. Nah, kita lihat. Gigabit 0/0, IP-nya sekian ya. Keadaannya dia masih down, mati ya. Begitu juga yang IP versi 4, IP versi 6. Ini ya, enter. Nah, sudah ada alamat IP-nya versi 6, tapi kondisinya masih down. Ini harus kita aktifkan. Cara mengaktifkannya seperti apa? Kita tetap ya di interface G0/0. Perintahnya itu no shutdown. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan interface ya. Kita enter. Nah, setelah kita enter, maka ada keterangan gigabit 0/0 change state to up. Ini menunjukkan kalau interface-nya sudah aktif. Kita pastikan lagi. Kita coba lihat do show IP interface brief. Nah, lihat. Kondisinya sekarang sudah up ya. Kita cek juga yang IP versi 6 show IP versi 6 interface brief. Nah, lihat. Di sini kondisinya sudah up. Ya. Jadi itu cara untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan interface-nya. Maka step yang di sini document interface with description sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut ya. Di sini diminta untuk save your configuration. Kenapa kita diminta save konfigurasi kita? Karena konfigurasi yang kita lakukan ini itu berjalan di RAM. Kita sama tahu ya, RAM itu kan dia volatile ya. Dia sementara. Dia bisa bekerja jika mendapat aliran daya listrik ya. Jika kondisi perangkat router ini mati atau device ini mati,
maka apa yang ada di RAM itu nanti pastinya juga akan hilang. Dia tidak akan bisa menyimpan sebuah proses jika tidak ada daya listrik. Maka kita di sini diminta untuk menyimpannya. Nah, menyimpan ini tidak lagi di RAM nanti. Nanti akan ditaruh di NVRAM ya. Non volatile random access memory. Nah, NVRAM ini cara kerjanya tidak seperti RAM ya. Walaupun dia tidak ada daya listrik, dia masih bisa menyimpan. Nah, membedakannya itu ada di mana? Ada di sini. Kita coba exit terlebih dahulu. Ya. RAM itu bisa kita cek di SORAN. SORAN ini berjalan di router, berjalan di RAM. Sedangkan NVRAM itu di startup config. Kalau yang RAM tadi running config. Kita enter. Nah, kita lihat. Yang di NVRAM itu masih belum ada. Startup config is not present. Nah, ini kita diminta memindahkan atau men-save atau mengcopy ya. Memindahkan dari RAM ke NVRAM. Jadi perintahnya itu copy spasi running config tab ya untuk melengkapi startup config. Nah, jadi kita copy dari RAM ya. Dari RAM ini running config ke startup config. Nah, seperti itu. Kita enter destination file name ya. Di sini kita enter saja. Nah, sudah. Kalau sudah ada oke, sekarang kita bisa cek di startup config-nya. Startup config enter. Nah, sekarang sudah ada semua. Jadi penjelasannya seperti itu tadi ya. Nah, dan langkah ini sudah kita selesaikan. Tinggal harusnya save ini nanti dulu ya. Karena kita harus selesaikan juga yang interface G0/1. Tapi tidak apa-apa, nanti kita save ulang lagi. Sekarang kita selesaikan untuk interface G0/1. Langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Memberikan alamat IP, gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke konfigur terminal. Kemudian masuk ke interface G0/1. Oke, kita berikan IP add, IP versi 4 ini ya. Kita cek networknya. Networknya di sini menggunakan 128.107.30.0. Maka kita harus mengikuti subnetnya yang ada di sini. 30 ya, maka kita juga harus 30. 128.107.30.1. Kita mulai dari 1. Prefix 24 kita tuliskan 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita masukkan IP versi 6-nya. IP versi 6 add 2001 DB8B ya. 2001.2 DB8.2B.2.2 kita mulai dari 1. Oke. Kemudian kita tulis prefix-nya langsung. Prefix 64. Enter. Kemudian link lokalnya jangan lupa. IP versi 6 add link lokalnya FE80.2.21. Spasi link lokal. Ya, enter. Kemudian jangan lupa no shutdown ya. No shutdown untuk mengaktifkan. Oke. Oke, kita lihat dia masih proses. Dari hijau sini masih oranye ya. Oranye itu menunjukkan dia masih proses. Kita sekarang save ya. Save itu juga bisa kita lakukan di mode interface ini ya. Tapi menggunakan do ya, do copy running, atau juga kita bisa gunakan perintah do read. Ini juga untuk menyimpan ya. Enter. Sama. Ya. Jadi seperti itu. Oh iya, ada yang ketinggalan ya. Yang ketinggalan itu di sini. Di description ya. Belum kita kasih deskripsi untuk yang
interface G0/1. Kita langsung kasih aja description ya. Keterangannya mengarah ke kelas B. Tulis aja mengarah ke kelas B. Gitu ya, kelas B. Oke, kalau yang tadi deskripsinya apa tadi ya? Saya agak lupa. Coba kita cek aja dulu biar tulisannya sama. Do, so, run. Keterangannya mengarah ke kelas A. Oke. Dari sini kita tulis description mengarah ke kelas B. Enter. Kita save, do, write. Oke, kita cek do, so, run. Kita cek. Nah, ini mengarah ke kelas B untuk interface G0/1. Nah, seperti itu. Oke, sudah kita save. Coba kita close dulu. Nah, sekarang semua sudah hijau ya. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi untuk switch-nya. Switch kita mulai dari step 2 lagi ya. Karena di sini kan kita diminta untuk merubah nama switch-nya. Jadi kita klik switch kelas B, multilayer switch ini. Kemudian kita pilih CLI, Command Line Interface. Sama perintahnya ya, enable untuk masuk ke mode user, kemudian untuk masuk ke mode privilege ya. Sekarang masuk ke mode global, configure terminal. Enter. Ya. Kita beri nama hostname. Awalnya namanya switch ya. Kita beri nama sesuai dengan topologi namanya kelas B. Kelas B. Enter. Namanya sudah berubah ya. Sekarang kita lanjut mengamankan mode usernya ya. Perintahnya kita masuk ke line console 0, enter. Masukkan passwordnya Cisco. Kemudian jangan lupa diaktifkan login ya. Kemudian len VTY 0 sampai 15. Kita masukkan passwordnya juga. Cisco. Kemudian jangan lupa login untuk mengaktifkan. Kita cek do, so, run. Nah ini sudah ada semua ya. Line console 0, line VTY 0 sampai 15 sudah ada passwordnya Cisco. Selanjutnya sama, kita diminta mengamankan mode privilege ya, menggunakan password yang dienkripsi ya, dengan passwordnya class atau kelas ya. Kita exit. Perintahnya mungkin kita coba pastikan ya, sudah ada atau tidak ya. Do, so, run. Nah, kalau ada nanti muncul di sini. Di sini kan tidak ada. Enable secretnya kan belum ada ini. Nah, ini kan belum ada ya, enable secret. Nah, sekarang kita kasih enable secret class. Enter. Kita cek do, so, run. Nah, ini ada enable secret. Nah, dia enkripsi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sini. Configure and appropriate banner. Nah, kita diminta untuk memberikan banner. Perintahnya sama, banner MOTD diawali tanda petik, diakhiri tanda petik, kalimatnya di tengah. Dilarang mengakses ya, mengakses perangkat. Enter. Nah, kita cek. Exit. Nah, mode user sudah diamankan dengan password Cisco. Enter. Ya. Enable. Oh, di sini belum ada, tidak nampil ya tadi. Harusnya sih nampil. Coba kita cek lagi ya. Enable. Passwordnya kelas. Configure terminal. Coba kita tambahkan lagi. Banner MOTD
dilarang mengakses perangkat. Coba kita cek lagi. Ada enggak? Oh, belum ada ya. Sebentar. Kita coba ulangi lagi ya. Masuk ke Cisco enable class configure terminal. Coba kita kasih lagi banner MOTD. Kalimatnya warning, coba muncul tidak ini. Enter. Kemudian coba kita end exit. Kenapa tidak muncul di sini ya? Harusnya sih di sini muncul ini. Coba kita cek lagi. Oke, sebentar. Coba kita login. Cisco enable class so run. Kita cek di sini. Di sini sudah muncul sebenarnya banner MOTD ya, warning. Tapi mungkin ini ada kesalahan perangkat atau apa ya? Karena di sini sudah ada warning, tapi dia tidak muncul. Tapi oke lah, tidak apa-apa ya. Yang penting di sini dia sudah muncul banner MOTD ya, dengan kalimat warning. Atau mungkin kita ganti lagi lah, configure terminal, banner MOTD. Mungkin kita pakai ini aja, hashtag dilarang mengakses perangkat. Enter. Do so run. Coba kita cek ada enggak banner MOTD-nya. Nah ini banner MOTD dilarang mengakses perangkat. Oke. Selanjutnya banner sudah. Kita di sini diminta memberikan alamat IP ya. Configure IP versi 4 ya. Configure IP versi 4 dan juga IP di sini IP versi 4 aja ya. Dan juga ini apa namanya? VLAN ya, VLAN ya. Oke. Kita masuk, berikan alamat IP ya, VLAN ya. Jadi di switch itu tidak bisa diberikan alamat IP. Kalau mau memberikan alamat IP itu harus di VLAN-nya ya, di virtualnya. Dan namanya SVI ya, Switch Virtual Interface. Ya. Sebentar. Cara memberikan atau membuat VLAN ya, itu perintahnya interface VLAN 1. Enter ya. Di sini kita diminta diberikan alamat IP sesuai dengan di tabel ya. Tabel tadi sudah ada di Excel ya. Maka tentu kita harus satu subnet ya, Satu subnet dengan network ini ya. 30. Kita di sini beri saja IP address 192 128.107.30 ya. Ini harus satu subnet. 30 titik kita kasih 15. Titik 15 ini masih satu subnet ya. Kalau /24 itu kan, atau prefix 24 itu kan dari 30.0 sebagai networknya ya. Kemudian sampai 255. 255 tidak boleh dipakai karena itu broadcast. Yang boleh dipakai 1 sampai 254. 1 sudah dipakai di router ya. Sisanya 2 sampai 254 itu boleh dipakai untuk host yang lainnya. Di sini kita pakai 15. Karena prefix 24, maka subnet maksudnya 255.255.255.0. Enter.
Oke. Kemudian kita cek do show run atau do show IP interface brief. Kita cek VLAN-nya. Nah, ini VLAN-nya sudah ada alamat IP-nya, tapi keadaannya dia masih down. Maka untuk mengaktifkannya no shutdown, enter. Nah, interface VLAN 1 change state to up, maka dia sudah aktif. Kita cek lagi do show IP interface brief, enter. Nah, ini statusnya dia sudah up ya. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Jangan lupa diberikan keterangan deskripsi ya. Deskripsinya jangan lupa. Deskripsinya apa? Kita tulis saja mengarah ke student 3, student 4. Mengarah ke student 3 dan 4. Bentar. Nah, ya. Kalau kita cek do show run, ada keterangannya untuk interface VLAN 1. Nah, ini. Mengarah ke student 3 dan 4. Sebenarnya bukan mengarah ya. Ini hanya keterangan untuk VLAN 1-nya. Ya. Oke, sampai sini sekarang kita diminta untuk save ya. Sama ya, save itu memindahkan dari RAM ke NVRAM. Perintahnya do write ya, atau bisa do running config, do copy running config, startup config. Tapi untuk singkatnya do write saja. Enter. Nah, kita cek and di startup-nya ya. So startup config. Nah, sudah ada. Nah, sudah ada. Oke. Kita cek lagi ya. Coba kita pastikan lagi. So run ya. Kita pastikan apakah ada yang terlewat. Enable secret sudah. Ini untuk switch ya. Kemudian interface VLAN 1 sudah, banner MOTD sudah, line console Cisco. Oh, ternyata ada yang ketinggalan ya. Yang ketinggalan tuh kalau kita perhatikan di soal, di sini diminta enkripsi ya. Encrypt all plain text password. Ini masih belum di encrypt. Maka kita masuk ke global config ya. Untuk global. Kemudian kita encrypt ya. Perintahnya sama seperti tadi kita mengencrypt di router. Service password encryption. Enter. Kita cek lagi do show run. Nah, sudah di encrypt ya. Oke. Kemudian simpan. Oke. Jadi untuk perangkat router dan switch ini sudah selesai kita konfigurasi. Selanjutnya kita diminta untuk troubleshoot ya. Dan melengkapi alamat IP untuk host yang lain. Ya. Kita cek dari student 1, student 2, 3 dan 4. Ya. Kita cek apakah sudah betul atau sesuai. Kita cek student 1, pilih desktop, pilih IP konfigurasi. Nah, di sini kita cek IP address-nya sudah sesuai enggak? Oh, sesuai ya. Ternyata di sini kan tetap dia menggunakan satu network yang sama. Default gateway-nya belum ada. Default gateway itu harus mengikuti kaki routernya ya. Di sini kan kaki routernya 128.107.20.1 ya. Kemudian IP versi 6-nya kita isikan sesuai dengan networknya ya. 2001.2 DB8.2A.2.2 karena 1 sudah dipakai untuk router, maka di sini kita mulai dari 2. Ya. Kemudian prefix-nya 64. Nah, untuk default gateway ini kita isikan link lokal tadi ya. Link lokal yang ada di router.
FE 80.2.21. Oke, kita close. Ini sudah, sekarang student 2 kita cek lah juga. Ini sudah sesuai ya. Tinggal gateway-nya kita kasih 128.107.20.1. IP versi 6-nya 2001.2db8.2a.2.2. Karena 1 dan 2 sudah dipakai, maka kita lanjut 3. Kemudian trafficnya 64. Default gateway-nya sama FE 80.2.2.1. Oke, kita close. Selanjutnya student 3 kita cek. Desktop. IP konfigurasi 108.107.30 ya. Sudah sesuai 30 di sini. Tinggal kita berikan gateway-nya 128.107.30.1. IP versi 6-nya kita sesuaikan ya dengan network-nya 2001 DB8B ya. Oke, titik 2. Karena 1 sudah dipakai di router, maka kita lanjut ke 2. Trafficnya 64. Default gateway-nya sama FE 80.2.21. Terus, oke. Sekarang student 4 kita cek desktop IP konfigurasi. Nah, di sini ada kesalahan. 10.10.10.102 itu kan tidak ada. Di sini tidak ada ya. Ini harus kita rubah sesuai dengan networknya 128.107.30 titik sekian. Ya. Ini troubleshoot namanya ya. 128.107.30 titik kita mengikuti sebelahnya ya. Kalau sebelahnya tadi sebelahnya berapa tadi? 25 ya kalau tidak salah. Cek, sorry. Kita close dulu. Di sini 25 ya. Kalau di sini berapa? 30. Kita di sini kasih 30 saja. Jadi 128.107 titik berapa itu? 30.30. Subnet max-nya 255.0. Gateway-nya 128.107.30.1. IP versi 6-nya mengikuti ya. 2001.2 db8.2b.2.2. Karena 1 sudah dipakai, 2 sudah dipakai untuk student 3, maka di sini 3. Trafficnya 64. Kemudian default gateway-nya sama FE 80.2.21. Oke. Sampai sini kita cek completion-nya sudah 100%. Maka konfigurasi semua tadi ini sudah betul semua. Sekarang kita coba cek ping ya. Kita cek ping apakah bisa saling komunikasi. Kita cek dari student 1 saja. Dari student 1 coba kita ping ke sebelahnya langsung aja ya, ke network yang berbeda ya. Kalau ke network sini pasti bisa lah. Atau mungkin kita pastikan aja lagi. Oke. Kita coba ping ke student 2 128.107.20.30. Oke, bisa ya. Sekarang kita ke seberang ya, ke 30.25. 30.25. 128.107.30.25. Nah, ada balasan ya, replay. Sekarang ke student 4. 30.30. Enter. Nah, ada balasan juga.
Berarti konfigurasi yang kita lakukan barusan telah sukses ya, dengan nilai 100. Jadi seperti itu langkah-langkah pengerjaan atau langkah-langkah dalam melakukan basic device konfigurasi. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.